Kemudian ada Danu Sarwanto sebagai pembicara 2, Rima Wahyu Mawarni sebagai pembicara 3, dan Imamul Mutakin sebagai pembicara 4. Mosi yang kami pilih pada debat kali ini adalah pembelajaran berbasis online di masa pandemi akan diteruskan sebagai pembelajaran. Dengan batasan mosinya adalah pembelajaran online untuk pendidikan formal di semua jenjang. Adanya pandemi corona yang terjadi di Indonesia ini mengakibatkan dampaknya di beberapa bidang. Salah satunya adalah pada bidang pendidikan. Guna mencegah penyebaran virus corona ini, maka dilaksanakanlah pembelajaran berbasis online. Suka tidak suka, mau tidak mau, pembelajaran berbasis online ini harus tetap dilaksanakan. Pembelajaran berbasis online ini guna menghindari ketertinggalan terhadap pembelajaran yang seharusnya dilaksanakan di sekolah, namun berpindah dengan belajar di rumah. Oleh karena itu, saya setuju dengan adanya pembelajaran berbasis online ini, karena dengan pembelajaran online ini maka siswa akan merasa lebih santai, namun tetap memperhatikan materi yang disampaikan atau diberikan oleh guru. Pembelajaran online yang dilaksanakan di rumah ini dapat membuat siswa merasa lebih rileks, lebih santai, dan tidak tegang. Siswa dapat menyesuaikan diri ketika pembelajaran berlangsung dengan senyaman mungkin. Berbeda dengan suasana di kelas ketika bertemu dengan guru yang seketika saat itu juga suasana kelas berubah menjadi menegangkan bagi para siswa. Nah, pembelajaran secara online juga lebih efisien dan fleksibel. Waktu dan tempat dapat menyesuaikan. Bisa di kamar, di ruang tamu, ataupun bisa juga di luar rumah, sehingga pembelajaran online ini dapat lebih leluasa. Nah, selain itu, pembelajaran secara online ini memungkinkan guru dan siswa untuk mengatur kecepatan belajar mereka sendiri, dan juga terdapat fleksibilitas tambahan dalam mengatur jadwal yang sesuai dengan agenda semua orang. Selain itu, dengan pembelajaran online ini juga lebih praktis. Mengapa? Karena ketika guru membagikan materi pembelajaran, misalnya materi itu dapat disimpan di handphone. Materi tersebut dapat dibuka dan dibaca berulang-ulang kali, kapan saja dan di mana saja. Interaksi antara guru dan siswa pun juga lebih praktis karena tidak harus menempuh perjalanan untuk bertemu. Untuk itu, saya setuju dengan adanya pembelajaran berbasis online ini di masa pandemi ini, yang tidak menutup kemungkinan juga bisa diterapkan untuk pendidikan di Indonesia di masa mendatang di era revolusi industri 4.0 ini. Dengan pembelajaran online ini maka akan memudahkan guru dan siswa saat pembelajaran berlangsung, karena hal tersebut lebih fleksibel dan praktis bagi guru dan siswa. Sekian dan terima kasih. Seperti yang diungkapkan oleh pembicara satu, pembelajaran online ini selain efektif, praktis, dan efisien, juga menyenangkan bagi siswa dan sebagian dari mahasiswa. Dengan pembelajaran online, mereka lebih senang untuk belajar. Sebagai salah satu contoh adalah ketika pembelajaran online, mereka dapat melakukannya sambil melakukan kegiatan lain, misalnya sambil mengikuti pelajaran sambil makan. Walaupun makan ini bukan contoh yang baik, tapi ini sebagai contoh. Selain itu, mereka juga dapat menghemat waktu dan biaya. Ketika pembelajaran online ini ada tatap muka, mereka menghabiskan waktu dari jam 7 sampai jam 2 siang atau jam 3 itu dengan cara yang monoton. Nah, tapi ketika mereka belajar di rumah dengan online, mereka hanya menghabiskan waktu beberapa jam saja, dan itulah mengapa pembelajaran online ini sangat menyenangkan bagi siswa ataupun mahasiswa. Selain menyenangkan, pembelajaran online ini dapat membuat kegiatan yang lebih variatif lagi. Bayangkan ketika pembelajaran online offline tatap muka seperti biasa, itu kita belajar dari jam 7 sampai jam 3 itu secara monoton, guru ceramah, siswa mendengarkan. Tapi ketika online itu pembelajaran lebih variatif. Misalnya siswa disuruh mengkaji lewat YouTube, wawancara dengan orang tua, mengamati lingkungan sekitar dan yang lainnya. Itu sebabnya mengapa pembelajaran ini sangat bagus bagi mahasiswa di masa yang seperti ini.
Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya sangat setuju dengan pendapat yang telah disampaikan oleh pembicara 1 dan pembicara 2 terkait dengan mosi pembelajaran berbasis online di masa pandemi yang akan tetap digunakan untuk pendidikan. Saya sangat setuju dengan mosi ini karena dengan dilakukannya pembelajaran berbasis online seperti saat ini, hal itu juga akan berpengaruh terhadap kemampuan guru dan siswa dalam menggunakan teknologi, khususnya teknologi digital. Di era globalisasi seperti ini, sangatlah penting bagi siapapun untuk menguasai teknologi dan informasi. Saat ini kita semua sedang berada di zaman revolusi industri 4.0, di mana perkembangan teknologi di dunia pendidikan sangatlah cepat. Sehingga Indonesia tidak boleh tertinggal oleh negara lainnya dan juga harus mulai berani dan mencoba mengembangkan pendidikan berbasis online ke tahap yang lebih baik lagi. Dengan mengembangkan pendidikan berbasis online ke tahap yang lebih baik lagi, maka hal itu juga akan berpengaruh terhadap tenaga pendidik yang ada di Indonesia, sehingga mereka mempunyai kompetensi yang lebih baik lagi dan juga dapat bersaing di dunia kerja, yang mana dunia kerja pada era ini sudah menggunakan kecanggihan teknologi tersebut. Dengan mengembangkan pendidikan berbasis online ke tahap yang lebih baik lagi, bukan tidak mungkin kita tetap bisa mencetak peserta didik yang memiliki kompetensi yang bagus dan juga dapat berkompetisi di dunia kerja di era revolusi industri 4.0. Saya sangat tidak setuju terkait pendapat yang menyatakan bahwa pendidikan berbasis online itu sangat membosankan dan juga tidak variatif. Bisa kita lihat sendiri bahwa saat ini banyak sekali platform digital yang menawarkan pembelajaran berbasis online yang tentunya inovatif, kreatif, efisien, dan juga fleksibel, sehingga dapat diakses oleh semua pelajar di Indonesia kapanpun dan dimanapun. Dan saya rasa hal ini juga seharusnya bisa diberikan oleh pendidikan formal kepada para siswanya. Jadi saya tekankan lagi bahwa saya sangat setuju dengan mosi ini, yaitu pembelajaran berbasis online yang akan tetap digunakan di pendidikan Indonesia. Semua ini untuk pendidikan di Indonesia yang lebih baik lagi seiring dengan perkembangan zaman dan juga perkembangan teknologi yang tidak dapat kita hindari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imamul Mutakin dari tim afirmatif akan menyampaikan argumen saya. Dengan pembelajaran online di rumah, maka siswa akan lebih kreatif dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Karena dengan mengerjakan tugasnya itu di rumah, maka siswa akan lebih santai atau tidak tertekan dengan tanpa adanya aturan formal dari sekolah. Seperti yang sudah teman-teman saya sampaikan tadi, dengan pembelajaran online, maka siswa akan lebih santai, efisien, fleksibel, dan praktis. Bahkan akan lebih menyenangkan dan variatif dalam pembelajarannya. Juga akan mengajarkan para siswa dan para guru untuk tidak ketinggalan dengan zaman, yaitu memanfaatkan teknologi dalam pembelajarannya. Contohnya seperti pembelajaran online seperti ini. Contoh tugas yang diberikan guru untuk siswanya yaitu semisal membuat video. Dengan mengerjakan video itu di rumah, maka siswa akan lebih kreatif dalam membuat atau mengerjakan tugas video tersebut. Contohnya, siswa akan menambahkan seperti animasi-animasi atau efek dalam video tersebut, sehingga video tersebut akan lebih menarik dan lebih baik tentunya. Demikian yang dapat tim kami sampaikan, dan kami yakin bahwa tim kami akan memenangkan debat kali ini dengan argumen-argumen yang telah disampaikan tadi. Apabila tim kami ada kesalahan baik tutur kata atau perbuatan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.